wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Safira Kusumawardani dengan NIM 1121096 dari PAI kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu uji statistik, yaitu uji Pearson atau korelasi product moment. Nah, dalam video kali ini berisi tentang yang pertama pengertian uji Pearson, yang kedua manfaat uji Pearson, selanjutnya rumus uji Pearson, dan yang terakhir penyelesaian suatu kasus menggunakan uji Pearson. Nah, yang pertama yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier atau searah, jadi bukan timbal balik, antara dua atau lebih variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya pengertian korelasi Pearson. Uji Pearson product moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara negatif 1, 0, dan 1. Nilai negatif 1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. Nilai 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Yang kedua yaitu manfaat dari uji Pearson. Nah, bisa digunakan untuk menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Lalu, dengan mengetahui adanya hubungan dua variabel, maka akan diketahui satu variabel bisa dilakukan penaksiran terhadap satu variabel lain melalui bantuan garis regresi. Selanjutnya yaitu dapat membantu membuat keandalan atau ukuran yang konsisten dan juga keandalan antar penilai. Dan manfaat yang terakhir yaitu korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki variabel alami yang mungkin tidak praktis untuk diuji secara eksperimental. Selanjutnya rumus uji korelasi Pearson. Nah, di sini ada RxY yang berarti koefisien korelasi product moment, lalu N yang berarti jumlah pengamatan atau populasi atau sampel, ada sigma X yaitu jumlah dari pengamatan nilai X, dan sigma Y yaitu jumlah dari pengamatan nilai Y. Rumusnya RxY sama dengan jumlah pengamatan atau N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi pangkat jumlah pengamatan populasi sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali jumlah pengamatan atau populasi sampel sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, selanjutnya contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan produktivitas para karyawan di suatu perusahaan. Untuk itu, dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara motivasi dengan
produktivitas para karyawan. Berdasarkan sampel 37 subjek yang diambil secara random, diperoleh data sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ini beberapa karena kepotong. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, yang pertama kita klik variable view. Selanjutnya di kolom nama kita ketikkan motivasi. Kita beri tanda saja ya, X. Yang kedua Y. Desimalnya kita nolkan. Nah, di label X kita beri keterangan motivasi. Dan di label Y kita beri keterangan produktivitas. Nah, selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, di sini muncul kolom X dan Y. Selanjutnya kita tadi sudah menulis data-datanya di Excel, tinggal kita salin, copy. Lalu kita letakkan di sini. Sebentar. Ada 37 pekerja. Nah, setelah ini datanya sudah masuk semua, kita cek benar 37. Lalu kita klik analyze, kita pilih yang korelat, kemudian bivariat. Nah, ini kita Ctrl A, kita pindah pada kolom variabel. Pastikan ini yang dicentang itu Pearson dan yang ini juga dicentang ya. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita kembali ke PPT. Nah, ini tadi ya hasil dari motivasi dan produktivitas pekerja pada salah satu perusahaan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value, yaitu 0,005% dengan guideline sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar daripada 0,0005, maka HO diterima. Namun jika signifikansi lebih besar kurang dari 0,0005, maka HO ditolak.
Dari kasus ini terlihat bahwa koefisien korelasi adalah 0,722 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansinya itu kurang dari 0,005, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan produktivitas para karyawan. Sedangkan arah hubungannya adalah positif, karena nilai R koefisien R adalah positif. Jadi, semakin tinggi motivasi, maka akan semakin meningkat produktivitas para karyawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.